Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar memahami tentang struktur database dari aplikasi yang akan kita bangun. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa modul. Saya bagi menjadi beberapa modul. Ada modul dokter, modul pegawai, modul pendaftaran dan seterusnya, di mana setiap modul di sini memiliki tabel yang saling berelasi, memiliki tabel yang menjadi support dari data utama. Misalnya dari modul dokter yang menjadi tabel utamanya kan tabel dokter, tapi tabel dokter di sini memiliki tabel atau berelasi dengan tabel poliklinik, berelasi dengan tabel spesialis, berelasi dengan jadwal praktek dokter, ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di designer, nah Anda bisa melihat di sini struktur database-nya dan relasinya, bahwa tabel dokter berelasi dengan tabel jadwal praktek, tabel dokter di sini berelasi dengan jadwal praktek ini berelasi dengan tabel poliklinik, yang artinya menjelaskan dokter ini ya melakukan praktek pada hari apa, pada poliklinik apa. Terus dokter ini memiliki agamanya apa, status menikahnya bagaimana, dan dokter ini sebenarnya spesialis apa. Jadi satu tabel utama itu memiliki beberapa tabel lain sebagai pendukungnya atau sebagai relasi datanya, relasi data antar tabelnya, seperti itu ya. Nah, setelah Anda pahami struktur database-nya, ya. Setelah Anda pahami struktur database-nya, kemudian silahkan nanti saya sudah menyediakan database-nya. Jadi nanti Anda bisa langsung import saja. Saya sengaja bagi-bagi menjadi modul dokter. Ini kalau Anda lihat, ini database modul dokter, modul pegawai, modul pendaftaran. Sengaja saya bagi-bagi seperti ini agar di proses pembelajaran kita Anda tidak bingung. Karena kalau misalnya nanti database-nya langsung saya masukkan semua, saya takut Anda bingung karena tabelnya nanti terlalu banyak dan relasinya itu terlalu terlalu ribet ya, terlalu banyak. Jadi saya pecah menjadi beberapa modul terlebih dahulu dalam proses penjelasannya. Nanti di ending semua tabel ini akan terkoneksi atau berelasi ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah paham dari awal kan sedikit demi sedikit, Anda nggak terlalu pusing lagi seperti itu. Nah, saya tidak menjelaskan bagaimana cara membuat tabel ini satu persatu karena saya harap sebelum Anda belajar tutorial ini Anda sudah punya basic bagaimana caranya membuat tabel di membuat tabel di PHP MyAdmin ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti saya akan sertakan modul dokter ini. Anda silahkan import, silahkan buka database SIMRS Anda, lalu silahkan lakukan import. Ya, silahkan lakukan import file modul dokter tadi. Kalau sudah, silahkan klik kirim. Oke, silahkan tunggu beberapa saat sampai proses importnya selesai. Nah, kalau proses importnya sudah selesai, kalau proses importnya sudah selesai, berarti sampai tahap ini kita sudah berhasil menyiapkan kerangka database untuk modul untuk modul dokter tadi. Nah, seperti itu. Saya rasa untuk episode kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.